Berarti kalau misalnya kita membicarakan talent, sales marketing di area 31 sama di Telkom, semua talent sales and marketingnya tuh udah bagus-bagus semua dong Pak? Balik lagi, secara teknologi wise itu sebenarnya cukup mudah dipahami, cuman terlihatnya aja kayak Ya. kompleks gitu. Tapi nggak once you in, nah menemukan apa itu kebutuhan daripada yang akan mengakses ke data center dan kita bisa membridging itu untuk sampai kepada industri, itu poin pentingnya kita ngomong situ dinamanya data ekosistemnya di situ. Jangan lupa kunjungi, subscribe, dan follow YouTube channel dan Spotify Nusantara Academy dan nyalakan notifikasi agar selalu update dengan konten-konten eksklusif lainnya. Halo semua, selamat datang di podcast Nusantara by Nusantara Academy, episode kelima dari season kedua bersama saya Karina Sari Dewi selaku host episode kali ini. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik mengenai tantangan profesi sales and marketing di data center, terutama di Indonesia. Saat ini di studio saya ditemani oleh dua orang narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Edi Sugianto selaku Direktur Area 31. Selamat pagi Pak Edi. Dan juga Pak Muhammad Raufik selaku EVP Divisi Wholesale Service di Telkom Indonesia. Selamat pagi Pak Raufik. Selamat pagi. Oke. Salam kenal semuanya. Tak kenal maka tak sayang, jadi saya harus intro dulu nih sedikit mengenai dua narasumber kita kali ini. Pak Edi Sugianto memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun di industri keuangan. Beliau terjun ke industri telekomunikasi satelit dan data center pada tahun 2016 untuk mengejar karir di dunia IT infrastructure. Saat ini beliau menjabat sebagai Chief Commercial Officer di DTP yang bergerak di layanan telekomunikasi satelit dan di anak usaha DTP yaitu PT Dunia Virtual Online Tbk atau sering dikenal Area 31 Data Center dan Teleport sebagai direktur. Lalu narasumber kita yang kedua, Pak Muhammad Raufik. Dengan lebih dari 17 tahun pengalaman dalam bisnis wholesale dan internasional di Telkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, Muhammad Raufik saat ini menjabat sebagai EVP Divisi Wholesale Service di Telkom Indonesia. Dalam peran ini, beliau memimpin inisiatif inovasi dan transformasi Telkom DWS, yang dimana salah satunya adalah layanan data center yang sudah tersebar di 19 kota dan 23 lokasi. Menarik semuanya ini narasumber kita. Oke, kita mulai Pak. Mungkin untuk membahas masalah elephant in the room-nya kita nih kali ini, data center. Ini marak sekali topiknya di mana-mana, apalagi dengan kasus-kasus kita terakhir ini yang akhirnya semuanya membicarakan mengenai data center. Menurut pandangan Bapak nih semuanya, bagaimana sih pengembangan industri data center ini di tempat Bapak bekerja? Mulai dulu mungkin dari Pak Edi. Oke, perkembangan industri data center kali ini ya. Kalau kita lihat kan memang Indonesia digital boomingnya luar biasa Pak ya. Ditambah dengan terakhir adalah booming di demografi kan. Anak-anak mudanya juga naiknya banyak. Kemudian angkatan kerja nih yang benar-benar golden generation kita. Nah, digitalisasi ini otomatis memberikan kayak satu komoditas digital lah di Indonesia, bahwa Indonesia adalah salah satu komoditi digital terbesar mungkin di dunia, juga salah satu yang terbesar ya. Nah dari situ muncullah ya gampangnya lah, satu orang punya berapa handphone sih? Bu Karina pasti tiap hari main handphone kan, sosial media segala macam. Nah browsing sosial media segala macam itu kan pasti have to go somewhere kan untuk meminta datanya, request datanya. Nah itulah data center ya, disitulah fungsi data center berada, di mana kita menyimpan atau pengguna data center menyimpan server-servernya untuk melayani layanan-layanan digital tersebut. Kontennya payment gateway,
QRIS yang bisa kita pakai itu semua kan akan terkoneksi ke data center. Nah, makin bertumbuh dan makin besar pangsanya, otomatis industri data center pun akan juga membesar gitu. Bagaimana menurut Bapak Pak dari Telkom? Jadi Telkom ini kan dalam proses transformasi, melihat ekonomi digital yang tumbuh luar biasa. Kalau kita Telkom tahu namanya infrastruktur. Infrastruktur mau namanya kabel yang ada di darat, laut, udara, sampaikan satelit dan sebagainya. Makanya Telkom itu sebenarnya kan yang paling utama adalah apa? Bagaimana memastikan apa yang jadi aspirasi stakeholder itu sesuai dengan aspirasinya. Karena objektifnya adalah kita harus meng-create value setinggi-tingginya. Jadi kalau kita ngomong value bisnis berarti kita ngomong multiple EBITDA mana yang paling tinggi. Akhirnya Telkom menyikapinya itu dengan program namanya 5 Bold Move. Jadi salah satunya adalah melakukan delayering bisnis itu sesuai dengan portfolionya masing-masing. Yang kita creation value-nya paling optimal. Jadi kita ngomong dari broadband, kita ngomong ada FMC gitu ya. Namanya B2B, B2C, semua B2C, semua ke Telkomsel. Ada juga namanya dikonsolidasikan namanya data center. Data center itu kalau kita ngomong mungkin ya, Mas Edi ya, multiple-nya kalau telco itu multiple-nya itu hanya 5-6 kali. Kalau kita ngomong main ada di saham gitu nanti multiple EBITDA berapa. Kalau data center itu bisa di angkanya bisa di atas 15 kali. Itulah posisi meng-create value itu yang menjadi target objektifnya Kementerian BUMN supaya kita itu kan sekarang karena 380 triliun objektifnya diharapkan menjadi 580-600 triliun. Nah, kita the layering bisnis salah satunya data center yang ada di Telkom itu ada dilakukan konsolidasi. Konsolidasi ada satu company namanya adalah Telkom Data Ecosystem. Itu akan mengkonsolidasikan seluruh ekonomi digital di dalam satu infrastruktur yang dilakukan baik itu own dari Telkom maupun berkolaborasi ini dengan pemegang pemilik data center yang lain. Nah itu skalanya memang dari skala yang berdasarkan tier capability, tier 2, 3, 4 itu yang dimainkan sehingga itu fokus untuk menempatkan di dalam industri ini. Langkah menuju 15 kali EBITDA itu karena menjadikan salah satu ekosistem ya, kesatuan ekosistem itu yang ancillary revenue-nya ya Pak ya berarti. Ini menarik sih Pak. Jadi data center itu sebenarnya servisnya ada apa aja sih Pak sebenarnya yang bisa dijadikan ancillary revenue dari data center tersebut? Banyak ya. Dari misalnya gini, data center ini orang taunya colocation service di mana ya analoginya kos-kosan server lah. Jadi mau taruh server, saya mau taruh server di tempat Anda gitu. Ya udah, rent. Itu basically that's the main service-nya itu gitu kan. Nah, kemudian ancillary-nya atau derivatifnya di situ ada cloud service, kemudian ada security, operation center, kemudian juga ada DRC service, disaster recovery center, BCP, business continuity plan, kemudian juga ada virtual office di sana. Jadi karena kan ketika misalnya ada satu perusahaan dia mau set up main service dan di disaster recovery center ya dia butuh space kan. Ketika main site-nya ada kekacauan atau apa ya dia harus pindah ke DRC-nya dan dia juga akan butuh office space. Nah, kemudian juga electrical itu satu komoditas juga dalam data center karena satu rack server itu biasanya consuming power-nya kan ada yang cuma 2 kilowatt atau 2000 watt ya 2 kilowatt. Ada yang sampai bahkan sekarang belakangan ini udah ada requirement sampai 40 kilowatt per rack. Nah, ini kan justru jadi income dari electricity ini akan lebih besar daripada income space-nya sebenarnya gitu. Jadi ancillary ini atau derivatif dari data center ini kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Rofi. Jadi kalau Telkom melihat data center adalah sebagai ekosistem ya. Saya sampaikan di awal. Jadi ekosistem di sini sebenarnya data center adalah sebagai pertemuan dari kalau banyak kita ngomong traffic itu kan sebenarnya traffic internet kan konten. Dari ke seluruh konten yang ada itu pemain konten kita ngomong Google, Facebook, TikTok dan sebagainya itu ada diperankan oleh seorang namanya CDN player. Nah konten ini ingin pasti diakses oleh siapa? Namanya eyeball pemirsanya siapa? Pengguna yang menggunakan handphone, penggunaan yang ada di wifi, streaming dan sebagainya. Data center yang dibangun oleh Telkom adalah menemukan kedua ini di dalam satu pusat data center.
di pusat data center. Jadi environment-nya yang tadi samping kita menyediakan space dan sebagainya adalah bagaimana menjawab kebutuhan itu tadi. Pemain CDN, pemain nanti TikTok datang, requirement seperti apa, model bisnisnya seperti apa, kita bisa fasilitasi untuk bisa mengakses kepada Able. Able-nya tidak hanya Telkom Group ya, yang itu ada Telkomsel, Indihome ada 120 juta, 150 juta, ada juga pemain mobile lain termasuk SB dan sebagainya, kita konsolidasikan dalam satu ekosistem data center. Oke. Nah itulah staging nanti, itulah mungkin di samping tadi sampaikan Pak Edi tadi, capability-nya itu terkait tipe player yang ada akan masuk data center macam-macam. Ada high den, ada perlu efisiensi di energi, ada juga perlu dia co-working speed dan sebagainya. Ada juga yang mungkin hanya just butuh rak doang, tapi saya connect kepada suatu namanya interacting, piring kepada itu. Lah makanya menemukan apa itu kebutuhan daripada yang akan mengakses ke data center dan kita bisa membridging itu untuk sampai kepada user itu poin pentingnya kita ngomong situ namanya data ekosistemnya di situ. Oke. Ini banyak banget nih Pak. Saya soalnya awam banget kan sama data center, sama technical ya. Saya dinosaur Pak kalau misalnya seperti ini. Tadi kita ngomong cloud, security, DRC, BCP, lalu inter-exchange semuanya. Kalau yang jadi sales and marketing, gimana cara jualannya Pak? Mereka harus tahu banyak dong mengenai sistem technical jargon yang ada. Nah, gimana tuh Pak ngelola data center dari sisi sales and marketingnya untuk jualan semua feature-featurenya ini Pak? Memang kalau di dalam data center ya, kalau mungkin approach Telkom gitu ya, mungkin yang benar-benar data center mungkin dia punya sertifikasi gitu ya. Punya sertifikasi macam-macam yang bisa memungkinkan dia punya capability, punya kredensial untuk bisa men-serve yang related dengan surrounding yang ada di data center. Karena nggak mungkin bisa ngomong nanti kalau nggak punya sertifikasi. Betul. Tapi itu bagian daripada kita ngomong bahwa itu mendesain produknya, technical requirement dan sebagainya. Ada komposisi, ada juga yang mungkin ada orang dengan sales gitu kan. Mungkin ada basic prinsip aja apa itu data center dia. Yang paling penting kalau orang sales kan sama. Bagaimana dia dapat account ya. Itu yang jadi cuannya kan di situ. Betul. Bukan gitu. Nah, technical dan sebagainya harus digabungkan dalam suatu solusi melihat as the data center dan surroundingnya terkait masa ekosistem connectivity dan sebagainya. Karena kan tidak hanya just data center, karena nggak mungkin umpamanya gini. Kita ada di kos-kosan naruh orang masuk ibu kos naruhkan orang di situ. Pasti ada kebutuhan kan. Di dalamnya mungkin ibu kos pinter itu kan, punya warung, di dalamnya itu mungkin laundry dan sebagainya. Environment itu yang harus kenali menjadi suatu niche market yang mungkin menjadi pull through. Jadi kalau data center ada pull through-nya gitu. Jangan sampai just jual data center nggak ada pull through-nya yang repot. Betul. Jadi experience mungkin ya kita banyak di HDC ya. Ada di HDC itu distribusi yang mungkin standarnya hanya mungkin tidak harus sampai pre-density-nya harus tinggi dan sebagainya. Tapi kita di HDC itu kalau ngomongnya pull through revenue itu 10 kali lipat itu daripada data center colocation-nya sendiri. Bayangkan aja. Jadi laundry-nya, makannya itu yang dikonsum oleh orang yang kos itu lebih banyak di luar gitu. Gitu. Okay. Ingin operasional data center Anda lebih efisien? Yuk ikuti training data center technician di mana Anda akan mempelajari berbagai hal mengenai operasional data center. Dengan online learning, training ini dapat diikuti dimanapun dan kapanpun. Daftarkan tim Anda sekarang melalui link di bawah ini. Berarti ability to mapping customer needs-nya ya. Berarti kalau Bapak gimana Pak dari Betul, segi tadi sales menyambung Pak Rofik kan. Jadi kalau dari sisi teknikal itu, kalau kita ngomong data center ya, physical data center itu nggak sesuatu yang nggak terlalu rumit sebenarnya. Makanya saya pakai analogi kos-kosan itu paling gampang diterima oleh orang awam. Betul. Jadi saya nyediain kosan, saya nyediain listrik, saya nyediain AC. Kan kos-kosan gitu kan. Betul. Data center kurang lebih juga sama. Kita sediain listrik, kita sediain AC, cooling gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu prinsip itu, dasarnya bahwa data center itu kurang lebih seperti itu analoginya. Kan enak, menerimanya juga barrier untuk menerima conception idea of data centernya kan juga langsung turun kan. Oh ya, it's easy gitu, maksudnya gampang gitu kan. Nah, begitu udah masuk, udah kecemplung nih kayak saya ini udah kecemplung ke dalam industri data center.
Nah, habis itu baru tuh yang tadi Pak Rafiq tambahin tuh, oh ada laundry-nya, ada makannya. Data center juga sama. Oh, ntar power consumption-nya seberapa, backup services seperti apa, manage services seperti apa, ada smart hand lah segala macam, ada cloud service, ada misalnya ada kayak tadi ada internet exchange-nya, ada CDN players-nya dalam. Betul. Jadi data center kayak sebenarnya data center kayak melting pot kecil-kecil gitu. Jadi semua berkumpul di situ, konten-konten di situ. Saya connect ke Pak Rafiq connect ke siapa, saya connect ke siapa lagi. Jadi itu saling Collaboration ya namanya ya. that's what we call internet gitu Oke. kan. Jadi seluruh konten apa yang kita digenggam tangan itu ya tersebar di seluruh data center itu. Nah, Oke. in terms of kayak sales and marketing, selain tadi dia basic prinsip teknikalnya udah tahu bahwa data center nggak terlalu susah. Nah, tinggal mau diarahin kemana nih? Apakah dia mau jadi seorang yang spesifik vertical market atau generalis gitu kan? Ya. Nah ini balik lagi tergantung ke pengelola data center kayak kita nih area 31, kita nggak punya vertical market tertentu gitu kan? Nah mungkin sales yang masuk ya generalis, dia harus tahu misalnya marketnya oil and gas, perusahaan oil and gas butuh colocation service atau butuh data center service nggak sih? Atau misalnya financial institution atau non-banking financial institution gitu. Kayak Telkom kan juga, tadi kayak Pak Rafiq bilang ada divisi yang wholesale-nya, ada yang spesifik kemana gitu. Nah ini balik lagi nih ke sales and marketing nanti, apakah dia mau concentrate, menurut dia financial institution ini marketnya gede sekali, saya mau masuk vertikal itu. Oke. Nah mungkin pengetahuan di financial institution ini yang harus diperdalam. Kayak saya kan financial institution Betul. basicnya gitu kan. Betul. Jadi more or less saya tahu lah financial institution needs-nya itu apa gitu. Tapi apakah saya tahu oil and gas? Saya bisa pelajari gitu kan. Tapi saya akan lebih pede kalau masuknya di vertikal yang saya tahu itu gitu. Oke. Nah, ini seandainya sales and marketing ini quite straightforward ya Pak untuk data center. Tapi kenapa banyak banget klien-klien saya nih yang juga mengeluh susah banget cari talent sales and marketing di data center daripada talent operationnya. Karena kalau menurut mereka operation itu kan engineers. Udah banyak nih yang bagus gitu kan. Tapi kalau sales and marketing susah mereka. Sulit dapat sales dan marketing yang bisa menggarap new revenue stream. Seperti mungkin kalau saya rasa, saya nggak tahu tuh Pak oil and gas kepentingannya apa? Kenapa oil and gas tuh sektor yang perlu punya data center gitu kan? Kalau mungkin banks perlu karena data kan itu pengumpulan. Tapi oil and gas buat apa? Jadi pengetahuan mengenai apa saja yang bisa digarap oleh data center dengan ability untuk tying it up dengan industri tertentu. Itu kayaknya yang banyak orang-orang awam yang nggak tahu loh Pak. Menurut Bapak gimana pandangannya? Ya memang orang yang membutuhkan data center itu ya ada yang heavy kepada traffic gitu ya. Ada heavy kepada tadi terkait masalah security. Ada juga untuk government. Government itu pasti kemudian kepada GovTech gitu kan, staging gitu kan. Dia punya security. Ada juga mereka karena punya data center existing ya. Iya kan? Private data center. Private data center yang mungkin contohnya ya kalau punya di government itu kan mereka selalu punya budget untuk ketersediaan data, komunikasi data. Nah, dan itu mereka akan membangun private data center. Nah, peran daripada seorang sales marketing adalah itu menjawab apa yang menjadi requirement berbagai tipe daripada jenis customer tadi. Contohnya ya, kalau kita ngomong OTT gitu ya, heavy dengan traffic. Kalau kita ngomong kita ngomong CDN player gitu ya. CDN player paling gede siapa penggunanya? Pasti itu adalah pengguna kayak traffic itu hampir around 67% adalah video. Mungkin TikTok, YouTube, streaming, dan sebagainya. Dia itu pasti akan pengguna data center paling besar. Konsum penggunaan data center paling besar. Otomatis seorang sales marketing itu harus bisa menjawab apa yang jadikan challenge mereka. Satu, cost structure mereka karena skala besar pasti minta efisien. Betul. Yang kedua, dari sisi kebutuhan power gede, tapi di sisi security besar. Nah itu masuk lagi nanti ke level sales ketemu dengan yang enterprise. Enterprise ada macam-macam institusi, ada yang manufacturer, ada yang ketemu di institusi, ada di finance and banking. Tipenya macam-macam beda waktu memandang suatu data center. Ada yang memang
tadi di awal kita diskusi namanya finance itu selalu harus disaster recovery. Either dia tidak recovery, seorang pemain data center belum tentu punya. Betul. Ya dia harus berkolaborasi dengan pemain network. Dia harus berkolaborasi dengan DC to DC yang lain, mungkin off-net dilakukan. Betul, di situ. Nah, itu menjadi seorang sales marketing memahaminya tidak hanya basisnya dari as is, saya jual produk. Jadi harus tahu itu value chain-nya mereka, bisnis modelnya seperti apa, sebelum dia men-serve, data center karakteristik yang dibutuhkan dia meet atau tidak. Sorry itu sih ya, sekarang sama lah. Kami itu di challenge oleh pemain AI, Artificial Intelligence. Itu yang tadi sampaikan Mas Budi tadi. Kebutuhan powernya gede, coolingnya tinggi, standarisasinya di data center kita mungkin masih sedikit ya Mas ya, yang punya. Saya aja itu di offering itu ya selalu ngomong, saya butuh at least semuanya 2 megawatt. Padahal 2 megawatt itu kalau kamu punya hyperscale itu yang ada di tempat TD itu yaitu seluruhnya itu. Satu DC 2 megawatt ya Pak? Satu DC semua. 2 megawatt gitu. Tapi dia ngomong time to delivery. Dia ngomong cuma gini, saya butuh 2 megawatt, butuhnya saya 3 bulan ke depan. Nah itu, seorang pengelola data center belum tentu bisa menjawab time to market yang benar-benar seperti itu. Itu challenge yang ada di sisi industri seperti itu untuk menjawab itu. Nah, kalau sales and marketing ya ketika saya pengguna data center. Saya datang ke satu mungkin pengelola data center ya, saya tanya, bisa nggak saya disediakan 2 megawatt dengan time to delivery 1 bulan? Nah, ketika sales and marketing itu nggak tahu cara menjawabnya, itu losing credibility juga kan Pak? Langka dong Pak berarti sales and marketing yang bisa mengerti informasi tersebut. Benar, di satu sisi iya bisa losing credibility, tapi di sisi lain tidak juga, karena biasanya yang tadi Pak Rafiq sempat singgung, pemain-pemain AI ini juga tahu. Jadi kapabilitas pengelola DC di satu negara yang mana yang punya kemampuan untuk itu, karena banyak faktor juga nih di belakang ini, kayak misalnya saya butuh 2 megawatt dalam 3 bulan, berarti kan harus kita misalnya sekarang kita nggak punya tidak mencukupi misalnya, bukan nggak ada ya, tidak mencukupi karena udah ada serve pelanggan lain. Nah kan baru ada pengadaan trafonya di situ, atau pengadaan panel listriknya, pengadaan UPS, kapasitas baterai, itu kan banyak yang harus step-stepnya gitu. Jadi tergantung juga ke industri lain gitu. Nah kalau ditanya kenapa sih tadi kembali ke pertanyaan susah gitu, karena yang dilihat oleh orang saat ini yang awam, barrier to entry ke industri ini kayaknya jelimet banget gitu. Betul. Tapi once dia tahu ya prinsip dasarnya doang gitu. Maksudnya yang tadi sebenarnya mudah, nggak susah gitu. Dan ini masalah kembali ke basically ya, niat sih seorang ketika. Tapi biasanya kalau dia adalah sales and marketing sejati ya, sebenarnya bisa jual apa aja ya Pak ya. Betul. Kalau yang sejati ya. Kalau yang sejati apa aja bisa dijual. Sama gitu kayak kan. Bapak ya, backgroundnya dari financial services tiba-tiba pindah ke IT bisa jualan juga ya Pak. Juga gitu. Nah tapi yang dilihat orang adalah ini tuh kayak industri high tech gitu. Memang high tech, tapi tidak sulit untuk dipelajari. Bukan programming, bukan config, ya kan Pak, bukan harus coding gitu. Mungkin itu lebih susah gitu kan, coding, programming, config itu lebih susah gitu. Tapi ini kan basic IT infrastructure gitu yang secara fisikalnya tuh ada, bisa dilihat. Oh, kalau saya mau jual misalnya nih, tadi Pak Rafiq, saya ada pemain AI atau mau masuk area 31 atau ke Telkom, saya butuh 2 mega. Nah, sebenarnya kan nggak susah. Kita udah bisa mikir, saya butuh naikin kapasiti listrik nih. Untuk naikin kapasiti listrik, apa yang saya butuhkan? Dari hulu ke hilir kan? Ya. Dari sisi supply dulu, misalnya dari PLN atau dari perusahaan listrik swasta atau dari pembangkit listrik gas kita ngadain sendiri. Nah, kemudian masuk ke dalamnya komponen berikutnya apa? Penurunan tegangan LVMDP gitu kan, dari medium voltage ke low voltage. Dari voltage masuk ke UPS, masuk ke nah ini kan step-stepnya ada semua. Jadi ini kalau kita ngomong fisik ya. Tapi kalau yang derivatif produk atau ancillary yang kayak tadi tuh misalnya, saya butuh security dong gitu. Nah, ini kan kita bisa kerjasamakan dengan penyedia security terkait network security, atau saya butuh traffic dong, misalnya ada yang mau masuk ke area 31, saya butuh traffic ke misalnya Twitter gitu, kan Twitter di tempat Bapak gitu kan, misalnya saya connect ke tempat Bapak gitu, misalnya, X sekarang ya bukan Twitter, misalnya gitu, jadi kita bisa kerjasama di situ DC gitu, jadi nggak balik lagi.
secara teknologi wise itu sebenarnya cukup mudah dipahami, cuman terlihatnya aja kayak Ya. Ya. kompleks. kompleks gitu, tapi nggak once you in, nah nggak terlalu kompleks lah. Anda kesulitan dalam menghasilkan PUE yang optimal? Yuk ikuti training energi profesional tanggal 17 sampai 19 Juli 2024 di mana Anda akan belajar berbagai hal mengenai manajemen energi. Kuota terbatas. Daftarkan diri Anda sekarang melalui kontak WhatsApp berikut ini. Peluang banget sebagai seorang sales data Begitu center ya. ya. Data center itu kalau sudah in place itu long term agreement. Ya. Jadi nggak ya? gampang. Jadi namanya Berapa satu lama sih. Pak agreementnya? Jadi gini, orang sekali naruh di data center gitu ya, dia kan believe ya, dia akan ramp up Ya. jadi kebutuhan data center. Dia tidak akan gampang tuh mindahin perangkat itu ke sana. Jadi at least kita tuh dapat secara bisnis ya, skala waktu. Minimal 3 tahun dapat loh. Jadi orang sales itu sangat oportunistisnya tinggi. Sticky bisnis. Ini bisnis banget itu, karena kan Ya. ya at least kalau kita ngomong kepada salah satu umumnya yang tech giant gitu ya, apakah itu Google, AWS dan sebagainya masuk. Invest itu kita ngomong long term agreement. Ya. Nggak pernah ngomong namanya setahun 2 tahun kontrak pindah, enggak. Oke. Dia itu ngomong agreementnya Long 5 investment. tahun dan sebagainya. Nanti basically kalau umpamanya pengguna data center yang heavy akan mengkonsum kepada baik itu ada di IT hall dan sebagainya, mereka bergerak itu bukan ngomong jual produk kayak retail. Ya. Karena kita B2B, kita ngomong berdasarkan suatu sales plan tertentu. Ya, kita ngomong adalah jumlahnya adalah kurun waktu 5 tahun. Dari 5 tahun mereka menyampaikan kebutuhan saya umpamanya at least ngomong saya adalah 100. Kamu menyediakan ramp up proses ya eksekusinya dari umpamanya 1 tahun pertama 20 naik 20. Dan kita diberikan flexibility untuk membangun untuk tahap selanjutnya. Oke. Jadi kayak bangun rumah tumbuh, mengisinya tapi udah pasti. Iya. Lah itu enaknya bener Iya. bisnis data center itu. Oke. Berarti kalau misalnya kita membicarakan talent, sales marketing di area 31 sama di Telkom, semua talent sales and marketingnya itu udah bagus-bagus semua dong Pak? Ya, ini satu Nggak challenge langka. sebenarnya. Nggak, buat untuk sales marketing sebenarnya industri data center ini justru sangat-sangat menurut saya ya, karena kan saya udah di financial ini sangat challenging dan sangat dynamic. Itu dia. Karena perubahannya juga banyak. Ya. Karena kan kita ketika jadi sales marketing di satu produk tertentu, misalnya FMCG atau apapun, ya kita jual satu produk itu gitu kan. Ya. Ke konsumen, target konsumen misalnya Itu aja. itu aja gitu. Ya financial institution ya tiap hari saya ngeliatin stock market, pertanyaan itu aja, sama apa yang naik besok, Ya. sama apa yang naik besok, apa hari ini gitu kan. 13 tahun itu aja pertanyaan tiap hari gitu. Nah kalau data center kita tuh head on-nya kan, kita attack-nya kan itu multiple industry kan, seluruh industri malah. Karena sekarang seluruh industri udah pasti core-nya udah digital kan. Betul. Ya kan? Siapa sih yang udah masih catat buku? Ada lah toko-toko, tapi maksudnya most of it seluruh Critical perusahaan mass-nya udah kesana udah semua digital ya kan. Jadi seluruh industri, jadi kita harus punya sedikit pokoknya punya pemahaman terhadap industri yang akan kita sasar gitu kan. Itu satu. Kedua, teknologinya changing terus. Ya. Solusinya berubah terus karena ya digital. Solusi hari ini dengan solusi 3 bulan lagi bisa berubah gitu. Karena digital acceleration. Jadi ya. tidak akan pernah stop belajar dan untuk cari tahu terus-terusan. Nah ini biasanya rata-rata orang yang punya jiwa sales and marketing selalu punya satu jiwa terpendam untuk keep challenging diri Continuous sendiri learning. kan. Continuous learning pasti kan. Namanya sales marketing udah harus biasanya udah pasti jiwanya tuh jago ngomong, pengen tahu segala macem. Balik lagi kalau memang dia pure sales and marketing pasti apapun bisa dijual, boleh dibilang kan begitu kan. Terlepas dari semua latar belakang pelajaran tuh Pak ya. Nah, Jadi. ketika masuk ke industri digital seperti ini, data center, itu benar-benar dynamic, terus multiple industry, jadi Ya. boleh dibilang semuanya dia harus tahu dan dia harus mau tahu gitu kan. Dan nggak bosen gitu, nggak akan bosen. Oke. Jadi kalau dibilang kalau kita di industri data center ya Pak ketemunya 4L ya Pak. Loh, lu lagi gitu. Karena memang begitu udah masuk, kayak tadi Bapak bilang, it's a long journey gitu. Sticky kayak gitu. Tapi berarti ini juga memberikan opportunity untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak ya Pak. Berarti seorang dokter pun mungkin juga bisa jualan data center berarti. Bisa. Oke, karena multiple industry kan Multiple tadi industry. kan multiple industry yang kita ngomong. Asal
mau Ya, belajar. kalau dia dokter misalnya kan Iya. kasih contoh dokter. Biasa Masuk pakai data. halo dok. Ya, Nah. biasanya ya sekarang kan udah halo dok. Betul, Ya halo misalnya dokter ya. Heeh. misalnya dia dokter nih, kita ngomong benar-benar real ya. Dia dokter, dia bilang, saya udah nggak mau lah kayak gitu. Dia bisa attack industri rumah sakit loh. Misalnya dia Gimana bilang, caranya tuh Pak? dia kan tahu hospital apa, maksudnya dalam arti what is apa yang dibutuhkan hospital gitu. Hospital semua kan, apalagi medical record semua udah digital semua. Mereka butuh storage banyak pasti. Nah, dia tahu sela-selanya tuh dia tahu gitu. Oke. Dan begitu hospital ini masuk nih, rumah sakit ini masuk, keseluruhan sistem digital yang masuk ke dalam data center yang dia jual misalnya, itu sticky biasanya. Kembali lagi. Nah, itu panjang. Jadi kemudian nanti seiring waktu kayak tadi, bulan ini, bulan depan, 3 bulan lagi teknologi berubah kan. Kita bisa efisiensiin nih. Iya. Misalnya sekarang kita kalau ke rumah sakit berapa lama sih? Kalau mau daftarnya setengah jam lebih kan. Lama. Bisa Pak. 1 jam malah kan. Cuman hanya untuk proses administrasi. Betul. Nah, kalau ternyata dia bisa menemukan satu solusi yang bisa ditawarkan misalnya terkait akselerasi produk dari data center, why not gitu, mempercepat proses itu gitu. Karena semuanya udah pasti balik ke ketika mau register, daftar, itu kan semua balik ke server semua. Server itu di mana ya? Data center. Data center lagi. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai perkembangan data center, Pak. Data center ini kan sebenarnya sudah lama, industri yang sudah lama di Singapura, di Europe, di Amerika Serikat. Banyak yang bilang Indonesia itu ketinggalan, mungkin 10 tahun lah ketinggalannya. Kalau dari pandangan Bapak, in terms of capacity sama kompetensi tim-tim sales and marketing kita dibandingkan negara-negara lain itu gimana sih Pak? Gapnya sejauh apa tuh Pak? Kalau saya katakan gini ya, kalau Telkom itu kita bergerak di level industri data center itu, kita ada namanya Telkom International, Telin. Jadi Telin itu kita bergerak waktu itu ada di sana ada 2 bisnisnya, ada terkait masalah connectivity, kabel laut, ada di dada atasnya servisnya adalah traffic. Nah, traffic ini harus ditunjang oleh satu data center, ketersediaan data center. Akhirnya tahun 2014-2015 akhirnya kita udah mulai chip in kita bangun data center yang skalanya hyperscale. Karena melihatnya siapa waktu tahun 2014-2015 itu kita ngomongnya kita banyak sekali naruh perangkat kita di Equinix, kita naruhnya perangkat kita ada di Singtel dan sebagainya. Ya udah kita bangun data center sendiri yang langsung skalanya itu. Pada saat itulah kita namanya sudah ngomong bukan ngomong kilowatt, sudah ngomong megawatt. Betul. Data center itulah di situ kenapa? Karena sebenarnya representing data center itu adalah daripada kita ngomong secara ekosistem sebagai hub. Jadi hub Singapura sebagai hub. Sekarang udah ada Dubai, ada itu. Hub itu pasti tidak hanya ngomong terkait masalah satu ekosistem yang hanya menyediakan terminal. Ya. Nah, terminal itu otomatis menyediakan menjangkau seluruh connectivity ataukah orang lalu lintas informasinya antar hub satu sama lain. Enablernya data center itu adalah terjadi. Nah, makanya Singapura hype banget keberadaan data centernya karena di atasnya adalah lalu lintas informasi digitalnya ada di situ atas ekonomi yang berjalan. Nah, Indonesia otomatis juga tidak mau berperan hanya sebagai follower ya, karena kita kan istilahnya kan cuma hanya menyalurkan traffic. Traffic harus turun juga ke Indonesia, gitu kan? Marketnya di sini. Marketnya ada di sini. Sebenarnya kalau pengguna internet siapa? Di Indonesia. Indonesia paling besar. Indonesia paling besar. Kita hanya sebagai user, gitu kan? Karena semua konten pada saat itu kan ada di Singapura, ada di US. Akhirnya namanya cost-nya besar. Kita harus membangun, makanya Telkom bangun di situ supaya tidak ada cost yang konten itu mungkin ada di Europe, ada di US, ada di Jepang, semuanya kita harus jemput traffic ke sana, namanya upstream. Cost-nya mahal sekali. Akhirnya data center itu berada, ekonomiknya terjadi, skill-nya karena konten-konten ada di sini. Nah, harus turun lagi nih. Ya, kita bersama pastilah dengan APJI, dengan sebagainya, komunitas ini nurunkan seluruh konten-konten ada di situ, ada di domestik supaya apa? Skala yang ada di kita ngomong Singapura, skalanya sama karena kontennya di sini. Kita harus bayar loh. Kalau bayarnya itu sebenarnya kalau maunya kita ngomong lokal konten dengan ada di sini dibandingkan konten yang ada di Singapura mungkin 10 kali lipat. Ngapain kita harus bayar ke sana?
Ya. Padahal keberadaan data center adalah itulah kita ngomong ekonomi digital nih ya di Indonesia. Ya. Ya, cost structure-nya harus senegal mungkin, otomatis mengejar hype-nya yang ada di sana harus ada di sini. Sekarang konten sudah banyak. Jadi kalau maunya di Telkom itu so far konten antara yang di luar dengan di domestik sudah mulai balance. Oke. Supaya tidak terjadi lagi kita asarannya harus ekspor terus. Service gap. Harus di sini. Inilah Lalu lintas data tuh bayar loh. Maksudnya kayak makanya kan internet kan di rumah juga kita berbayar sama. Terus sebenarnya telepon juga kan ketika kita subscribe kan monthly service-nya kan juga bayar gitu. Nah, itu yang dibilang sama Pak Rofik gitu. Nah, tapi kalau ditanya apakah standarnya sama antara luar nih, kita sebenarnya nggak ketinggalan. Talent kita nggak ketinggalan. Bukan talentnya, industrinya. Kalau talentnya ketinggalan nggak? Kalau talent iya karena kenapa? Kayak tadi yang menyangkut pertanyaan sebelumnya. Di kita view-nya masih ini industri high barrier to entry gitu. Complicated banget gitu. Tapi ketika kita udah dapat ide dasarnya sebenarnya simple. Nah, di luar itu mereka sudah melihatnya sudah it's nggak terlalu complicated lah. Maksudnya it's an industry tapi justru industri yang sangat dinamis dan sangat challenging untuk dimasukin yang nggak pernah bosan gitu. Jadi mereka ter-challenge gitu. Tapi kalau kita lawan misalnya sekarang talent yang sudah ada saat ini dengan mereka yang sudah ada on par sih sebenarnya. On par kok. Maksudnya pengetahuan di data centernya atau cara mereka menjualnya on par sama, kurang lebih sama. Nah, tapi kalau kita balik ke industrinya sendiri misalnya data center ya, itu sebenarnya juga udah on par, udah nggak ketinggalan 10 tahun dibilang gitu, enggak. Karena kan ada di data center ada namanya standarisasi kan. Ada Uptime Institute yang tier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, kemudian ada ANSI TIA, rated 1, 2, 3, 4, ada juga ISO 8799, ada juga ISO 22237, jadi udah ada standarisasi. Jadi once kita, misalnya nih, kita punya standar, misalnya di area 31 kita rated 3 gitu ya, kita bandingin rated 3 kita dengan rated 3 yang di luar, basically sama. Infrastrukturnya sama gitu kan. Layering-nya juga sama, maksudnya security-nya juga, infrastruktur security juga sama, reliability-nya sama, jadi nggak ketinggalan gitu. Terus teknologi yang dipakai juga sama nggak? Sama basically, sama. Jadi udah sekarang karena udah ada standar yang harus sebagai pengelola data center, baik itu Telkom, baik itu Area 31, kita udah punya standarisasi internasional yang harus kita ikutin dan itu kan dinilai, disurvei, di-assess oleh mereka, benar-benar mereka datang, physical survey, checking semua apakah benar sudah sesuai standar yang mereka pegang itu. Nah, ketika tadi Pak Rofik bilang kita bawa konten itu masuk ke dalam negeri, konten-konten provider ini juga pasti akan melihat kan, apakah data center lu up to par dengan yang ada di Singapura misalnya, atau di Dubai, atau di Hong Kong gitu yang gede-gede, sama. Jadi mereka juga risk mereka untuk taruh ke kita juga pasti akan sama lah, relatively sama. Baru mereka mau masuk. Gitu. Jadi nggak ada lagi namanya eksklusif. Ya. Udah inklusif. Udah inklusif semua. Semua inklusif. Karena udah ngomong standar yang sama. Nah, tinggal balik lagi ke tadi cerita Pak Rofik. Marketnya di sini, di Indonesia. Ya. Jangan paksa kita untuk keluar. Kalau mau, ya harus masuk. Betul. Gitu kan. I think itu juga menjadi salah satu push kenapa banyak data center yang dari foreign masuk ke Indonesia kan. Tapi challenge utamanya mereka tuh yang selalu diutarakan adalah talent di sini nggak ready, nggak ada yang bisa jualan. Therefore, sometimes country manager mereka harus dikirim dari luar untuk taruh di sini dengan harapan untuk bisa transfer knowledge. Tapi somehow ketika mereka datang ke sini terlalu teknikal, Pak. Nggak ada yang bisa menjabarkan seperti konsep kos-kosan itu kan. Jadi yang jualan juga nggak ngerti cara jualannya. Ya. Jadi kalau kita harus bisa komparasi ya, komparasi dalam arti apa yang ada di talent yang di deploy ataukah dididik di sini dengan talent yang memang sudah masuk di industri yang udah awal, udah mature seperti itu. Otomatis wisdomnya berbeda. Saya pagi jelas lah kalau kita ngomong. Sorry to say, kita biasa main hanya ngomong di HDC gitu ya. Kami di DWS itu main HDC. Yang skalanya kita mungkin hanya ngomong jumlah maksimal mungkin 1 megawatt, di mana kapasiti kita ngomong di situ adalah 1 giga, 10 giga gitu. Yang satunya bisa sudah ngomong 10 megawatt, skala berbeda. Ya kan?
Dan pemain yang dikonsum, customernya beda. Dia mungkin yang ada di Singapura, dia udah ngomong, saya udah ngomong traffic, ngomong di skala mungkin udah 2 tera, Terabyte ya. 10 tera. Di Terabit sini terus itu aja. perbedaan skala inilah yang sebenarnya orang sales gitu ya akan harus terchallenge gitu kan. Saya bagaimana tadi sampaikan Mas Edi, parnya sama, technical sama, Technical sama. knowledge waktu menghadapi Local wisdomnya, Pak. local wisdom satu ini. Oh, saya ketemu dengan AWS Asia Pasifik, saya ketemu AWS Indonesia, ya pasti itu suatu different yang berbeda yang waktu ngomongin, tapi secara basicnya sama. Nah, karena perbedaan itu otomasi dalam bisnis, model bisnisnya berbeda. Treatmentnya waktu membuat term conditionnya waktu kita kontrak Berbeda. agreement berbeda. Berbeda, Pak. Waktu itu memutuskan itulah keberanian pasti berbeda. Beda. Jadi kalau udah ya simpel kan, kalau volume besar harga pasti ditekan per cost unit kan murah kan. Betul. Kita harganya ngomong segini, harganya mungkin harus segini. Enggak, padahal dia udah ngomong multiple scheme bisnis. Ya. Nah, hal itulah yang harus kita challenge untuk bisa belajar. Dan yang kedua memang satu poin gitu ya, industri itu tumbuh karena siapa? Harus regulasi kan. Betul. Regulasinya untuk mengakomodate itu supaya itu. Kalau umpamanya gini, kalau di Singapura mungkin secara government-nya sudah sangat mendukung supaya ini 2-3 data center aja yang sudah harus ditetapkan gitu kan. Benar. Untuk penyedia seluruh connectivity yang hub di situ. Udah nggak boleh ke situ. Pokoknya kemana? Umpamanya ke Data Realty, umpamanya kepada Equinix, umpamanya ke Singtel. Udah langsung. Di kita ya kita harus ada itu seperti itu. Akhirnya ada satu yang menjadikan consolidator, ada yang menjadi ini ada di bawahnya. Hal itu harus tidak hanya basic skala, tapi basic kepada di sisi regulatory approach mudah dilakukan seperti itu, supaya kita bisa setara dengan mereka gitu kan. Kalau di lapangan tadi menyambung lagi, secara teknik kan on par ya. Ya. Technical knowledge-nya on par lah. Tapi balik lagi local wisdom. Nah. Mereka hire nih misalnya expat gitu kan untuk jadi country manager expat gitu. Apakah expat ini bisa turun ke lapangan sambil ngerokok bareng sama engineer? Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Jarang Suit sekali. gitu. Tapi kalau sales dan talenta kita, ya kita nggak menutup, kita open apa ya, to be honest. Banyak engineer yang gayanya memang begitu kan, sama ngerokok di warung kopi sebenarnya. Gitu. Ya sales marketing kita kan beda, punya technical capability yang sama, tapi cara penyampaiannya kan sambil ngerokok mereka berdua. Lebih kena itu apa kena yang suit datang dengan itu jiper langsung kan? Ya istilahnya jiper kan, Pak. Waduh, Iya. yang datang expat, aduh pasti harganya mahal atau apa gimana. Padahal atau kadang-kadang kita juga masih punya view kayak expat itu luar biasa ya, wah gitu. Padahal knowledge kita Nggak sama kalah mereka nggak kalah. Malah mereka kalau beberapa encounter saya dengan itu, mereka di bawah kita kemampuan itu. Cuman memang yang harus saya appreciate, maksudnya saya, wah memang jago nih. Expat itu memang cara berjualan mereka lebih pede, lebih smooth, lebih pede, lebih confident level. levelnya sih luar biasa gitu dibanding dengan talenta sales and marketing kita gitu kan. Tapi other than that, knowledge tentang technical, knowledge tentang ABCD itu nggak kalah. Cuman memang lebih ke arah pembawaannya ya. Kayak mereka tuh lebih pede, walaupun produknya salah aja masih bisa dijual oleh mereka. Itu yang saya harus akuin, Pak. Jangan Salah masih jadi opportunity. Masih jadi opportunity gitu. Kalau kita begitu salah udah Asian culture aduh iya Pak, maaf Pak, aduh salah Pak. Belum salah aja udah maaf Udah duluan maaf kadang-kadang. duluan gitu. Kalau mereka kan nggak ada kata maaf. No, it's okay. Ini ada technical glitch. Gimana kalau tambahin ini biar jadi glitch-nya hilang, malah menjual upselling gitu kan. Itu yang harus nilai itu yang harus sebenarnya diambil oleh talenta sales and marketing kita. Oke. Sekarang ini di dunia data center masih banyak banget yang bajak-membajak nih. Apalagi kalau udah ketemu talenta sales and marketing yang bagus seperti itu cepet banget dibajaknya semua. Gimana caranya industri Bapak semuanya mempertahankan supaya talentanya tuh nggak dibajak? Terutama yang sales marketing. Sales itu kan front line banget kan. Itu yang sering ini jago nih salesnya. Ambil tuh. Balik lagi tadi. Technical udah pasti harus tahu, tapi kan mereka. technicalnya kan balik lagi, bukan technical coding, programming yang ngejelimet, yang harus bikin ini. Lebih ke arah IT infrastruktur, jadi benar physical, jadi yang bisa dilihat dan bisa disentuh gitu kan. Dan kembali lagi,
mindset bahwa data center itu ngejelimet itu harus dibuang dulu gitu kan. Orang sales itu lebih banyak membicarakan bagaimana melihat secara utuh value chain-nya dari related dengan data center, ekosistemnya dapat itu. Karena dia bukan jual produk, dia jualnya solusi. Solusi. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.